Heboh proyek IKN disetop warga gara-gara isu lahan, Kementerian ATR buka suara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, angkat bicara terkait video yang viral di media sosial terkait adanya masyarakat yang menyetop proses konstruksi proyek IKN. Dalam video yang diunggah akun Zernol Violet dinarasikan bahwa pemilik tanah menghentikan paksa pekerja konstruksi yang tengah melakukan penanaman pipa air karena belum menerima uang ganti rugi pembebasan lahan. Welcome to IKN. Seorang warga di Desa Sepaku, Penajam Pasir Utara paksa stop pekerja yang tanam pipa air ke IKN di tanah miliknya yang belum dibayar haknya oleh pemerintah, demikian tulis akun tersebut di media sosial X. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Suyus Windayana, memastikan bahwa proses pembebasan lahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di IKN sudah sepenuhnya dilakukan. Harusnya yang di KIP yang dibangun sudah dibebaskan. Nanti saya cek dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Kanwil BPN Kaltim, Kantor Pertanahan dan juga tentunya dengan Kementerian PUPR terkait permasalahan tersebut, kata Suyus kepada Bisnis, dikutip Rabu, 3 Januari 2024. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah, Kanwil, BPN Kalimantan Timur, Asnaedi Sitaka, menjelaskan bahwa lokasi terjadinya penyetopan proses konstruksi itu terjadi di pembangunan SPAM, Sistem Pengelolaan Air Minum, yang areanya sudah dilakukan pemberian ganti rugi. Asnaedi merinci, saat ini pihaknya telah melakukan pembebasan lahan pada 156 bidang tanah dari total 161 bidang tanah yang perlu dibebaskan. 63 bidang tanah dibayarkan ke pihak yang berhak sementara 93 bidang lainnya, melalui konsinyasi, jelasnya saat dihubungi Rabu, 3 Januari 2024. Lebih lanjut, Asnaedi menjelaskan, 93 bidang lahan yang pembebasannya dilakukan lewat proses konsinyasi dilakukan karena adanya perbedaan antara dokumen kepemilikan dengan data penugasan. Adapun, keseluruhan bidang tanah tersebut merupakan kawasan transmigrasi, dengan data kepemilikan berikut petanya telah terbit sertifikat. Namun, sebagian besar hanya melampirkan alas hak SKT, surat keterangan tanah. Juga ada perbedaan antara data sertifikat dengan yang menguasai, sehingga untuk lebih amannya kita konsinyasi, pada 93 bidang tanah dimaksud, ujarnya. Kendati demikian, Asnaedi menjelaskan bahwa memang terdapat beberapa area lahan yang hingga saat ini belum dilakukan pembebasan. Namun, dia tidak merinci di mana saja lokasi tanah tersebut. Ada 5 yang belum, rinciannya, 2 bidang tanah kas desa, 1 bidang diajukan konsinyasi dan 2 bidang menunggu surat persetujuan bayar LMAN, ungkapnya. Realisasi anggaran IKN 2023 capai Rp26,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp26,7 triliun atau setara 97,6% dari pagu anggaran. IKN tahun ini, 2023, kita belanjakan Rp26,7 triliun, anggaran total Rp27,4 triliun, kata Sri Mulyani saat konferensi pers kinerja dan realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa. Realisasi anggaran sebesar Rp26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,3 triliun serta non-infrastruktur Rp3 triliun. Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan Istana Negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman, pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan, serta pembangunan jalan tol IKN. Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoy, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir das Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin. Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian, lembaga, K. Liter.
dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita IKN, (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi. Adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp72,8 triliun. Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi sementara 2023 sebesar Rp26,7 triliun, dan alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, 2024 sebesar Rp40,6 triliun. Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun, ujar Sri Mulyani. Di sisi lain, anggaran pembangunan IKN dari non-APBN ditargetkan mencapai 80%. OIKN optimistis target tersebut akan tercapai, terutama dari investor yang menanamkan modal jangka panjang. Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80% dana pembangunan kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi, kata Kepala OIKN Bambang Susantono, Senin 1 Januari. Total investasi Rp41 triliun groundbreaking 23 investor di IKN sepanjang 2023. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, terus mencatatkan peningkatan realisasi peminatan investasi. Pada 2023, sebanyak 23 investor pelopor dari dalam negeri telah melaksanakan groundbreaking di IKN dengan investasi non-APBN sekitar Rp41 triliun. Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan, dengan realisasi peminatan investasi itu, pemerintah semakin optimistis menyambut 2024. Kami yakin tahun 2024 akan semakin banyak investor yang berinvestasi dan pada jangka panjang bisa mencapai target 80% dana pembangunan IKN dari non-APBN dapat tercapai, ujar Bambang, dikutip di Jakarta pada Ahad, 31 Desember 2023. Menurut Bambang, OIKN terus berupaya meningkatkan realisasi investasi di IKN. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di IKN. Kami sangat terbuka bagi para investor yang sesuai dengan visi IKN menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, dan kota yang layak huni dan dicintai, kata Bambang. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan, realisasi investasi di IKN terus bertambah. Sedangkan pada tahun depan akan ada sekitar 15 investor yang akan melakukan groundbreaking sekitar Januari hingga Februari 2024. Agung menjelaskan, groundbreaking 1-3 dilakukan investor dalam negeri yang memiliki kapabilitas untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Namun, ada juga beberapa investor dalam negeri yang bekerja sama dengan investor luar negeri. Saat ini, terdapat 9 investor yang akan menjadi inisiator pembangunan hunian di IKN, yang 3 di antaranya adalah investor asing asal Cina dan Malaysia. 9 investor itu sedang dalam seleksi dan feasibility study. Mulai dari groundbreaking pertama di September 2023, kedua di November, ketiga di Desember di pekan lalu, dan ini dari 23 investor pelopor ini ada total 9 investor di groundbreaking yang kedua, 10 investor yang di groundbreaking ketiga, dan groundbreaking yang pertama ada 4 investor, kata Agung. Investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara bervariasi di berbagai sektor serta dengan skala investasi yang beragam. Konsorsium Nusantara, Pakuwon Group, dan Tepaku Buwono Development yang merupakan investor domestik dengan skala konglomerat di Indonesia telah berkontribusi dengan pembangunan kawasan lahan campuran di IKN. Tak hanya itu, investasi dari lokal Kalimantan Timur berasal dari PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, yang telah sukses membangun kawasan komersial Balikpapan Superblok, BSB, juga sudah melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara. Tak hanya investor skala besar, investor skala kecil menengah, BSH dengan salah satu portofolio unit usaha berupa restoran tradisional, kampung kecil, juga ikut berpartisipasi mengembangkan lahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP.